Oke, kembali lagi ke channel Andri Motor Group nih. Nah, jadinya kemarin kita udah bikin video Innova Diesel Mas ya? Yang tahun 2012, mobilnya dari dalam. Jadi kita punya salah satu unit yang lumayan antik juga nih Mas. Ya, tapi ini bensin Innova G tahun 2014. Nah, jadi kalau gue udah bilang di atas tahun 2013 itu grillnya udah barong. Ini namanya barong nih Mas. Dia grillnya itu lebih ke bawah Mas, lebih gede ya. Jadi kalau gue sih prefer lebih yang Grand Innova ya. Lebih kecil kayak lebih bagus aja Mas. Gini kayak terlalu gede ya. Soalnya enaknya kalau misalkan pakai yang barong ini Mas, kalau pasang intercooler nih kalau yang diesel ya, itu lebih enak, lebih adem. Karena kan kalau misalkan yang punya gue yang Grand itu setengahnya ketutupan bumper, setengahnya baru grill gitu. Nah, jadi tahun 2014 G bensin Matic ini kilometernya kecil banget loh Mas. Mobil berarti 10 tahun ya. Nah, kalau Innova itu kan identik dengan mobil harian ya. Orang buat pakai hari-hari kemana-mana. Ini joknya jelek banget suaranya. Warnanya ini ungu-ungu sama putih. Untungnya ini disarung. Ini bukan yang paten. Ini bisa dilepas, aman sih. Ini harusnya masih bagus banget joknya karena kilometernya itu nih antik banget Mas. Kilometer 57.000. 57.000 dan record ya. Nah, kita lihat di sini. Mobil ini record karena jarang juga ya mobil buat kayak Innova begini, apalagi yang tahun-tahun tua Mas. Itu mobil service record. Di sininya lengkap kok, di sininya tuh. Service record tuh lengkap sini. Walaupun ada beberapa dia kayaknya terakhir ini gantinya di luar nih Mas. Gantinya di luar gitu. Tapi di sini bon-bonnya lengkap semua tuh. Nah, masih disimpan semua dari 2015 tadi gue liat disimpan sama orangnya. Gitu. Jadi lumayan susah cari Innova, apalagi dengan kilometer 57.000. 57.000 10 tahun. Cuman sayangnya ini tuh yang bensin. Ya, kalau misalkan diesel ini cepat banget Mas pasti lakunya. Karena kalau misalkan Innova diesel dengan kilometer segini, dengan tahun segini tipe G, itu kemungkinan harganya masih dapat di 250 kayaknya. Karena emang tinggi banget kalau diesel. Apalagi kalau yang V Mas. V itu orang jual ada yang hampir 300 kalau kilometer kecil. Gitu. Cuman sayangnya ini bensin. Kalau bensin ini harganya lumayan jauh Mas. Jauh. Ini nggak nyampe 200 mobil. Nah, mobilnya juga kemarin udah di DP nih Mas. Udah DP ya? Ya, udah di DP, kemungkinan besok dilunasin gitu. Karena mobilnya emang bagus banget sih Mas. Emang mobilnya belum dipoles aja. Kalau lihat dari kilometer, dari kondisi lain-lain, cakep banget gitu. Ini kalau misalkan dibuka sarungnya, gue yakinnya pasti bagus banget. Pasti bagus banget. Apalagi kalau misalkan orang dari baru disarungin, waduh. Ini sih kayaknya nggak ada kotor harusnya Mas ya, gitu. Cuman kalau menurut gue kayak cewek masih pakai, karena warnanya ungu sama putih gitu ya. Kalau misalkan cowok pakai warnanya sih, waduh, warna ungu jelek juga kan. Cuman kalau misalkan ini dia punya door trim, kayaknya bersihin Innova gue Mas ya. Yang 2012 ini kayak agak kotor nih. Warnanya kayak agak gelap. Kalau punya gue masih agak terang gitu. Terus untuk panel yang di sininya yang di power window punya gue kan ada cat hitam nih. Nah jadi aslinya tuh warnanya kayak gini nih, abu-abu. Terus di setirnya juga abu-abu silver lah. Kalau punya gue kan udah ganti hitam karena punya gue itu udah agak botak waktu setirnya Mas. Gitu. Jadi gue pikir yaudah kita cat warna hitam aja gitu. Nah kalau misalkan Innova bensin ini mesinnya itu pakai mesin 1TR. Ya 1TR. Matiin aja ya mesinnya ya. Oke, kita matiin dulu mesinnya. Ya kalau mobil Innova ya Toyota dia Mas terkenal dengan mesinnya yang bandel Mas ya. Jadi bandel banget. Perawatan murah banget Mas. Jadi kalau beli Innova, aduh, nggak perlu pusing. Yang penting kalau gue beli mobil Innova gini Mas, bodinya masih lurus, lempang semua. Gitu. Kalau masalah mesin, aduh, spare part mah gampang Mas, mobil begini. Yang penting tuh bodinya lempang aja. Karena nyari yang bodi lempang sekarang susah. Apalagi di tahun-tahun segini, gitu. Untungnya ini mobil masih lempang semua, masih bagus banget. Nggak ada bekas tabrak, nggak ada bekas banjir, aman banget gitu. Mobil nggak bekas tabrak, nggak bekas banjir, dan kilometer kecil. Ini susah dicari. Gitu. Makanya harganya ini di bawah 200, cuman gue jual di atas pasaran gitu karena gue jual kondisi 50.000 kilometernya gitu. Nah jadi mesin 1TR ini itu kalau nggak salah dipakai juga sama di Innova Reborn nih Mas, yang bensin nih. Kita juga ada tahun 2022. Itu mesinnya juga sama 1TR. Cuman gue dengar punya usut, nah si Stanley itu dulu dia punya Innova mesinnya tuh bawaannya 2TR. 2TR itu 2.700 mesinnya 4-door bensin. Waktu kita pernah review yang putih, nah itu 2TR mesinnya, 2.700. Cuman jarang banget katanya di Indonesia, gitu. Gue sih belum pernah dapat ya Ford Innova yang pakai mesin 2TR gitu.
Masalah satu TR-nya udah lumayan boros, Mas. Iya. Gitu ya. 2000 cc-nya tuh udah boros, apalagi 2700 ya. Gitu. Kemarin gue pakai Innova diesel itu isi full tank ya pakai solar subsidi, Mas ya. 300.000 itu bisa menempuh range 450. Lumayan irit lah, lumayan irit. Cuman ya 1:11, 1:12 cuman oke lah. Gue pakai kurang lebih seminggu untuk 300.000 gitu. Kalau dulu isinya Dex 300.000 seperempat lebih dikit, Mas. Sekarang isi solar 300.000 udah full tank gitu. Nah, kita lanjut ke bagian belakang. Ini besok diambil, dilunasin. Oke, kita lihat ke bagasinya. Oh ya, kalau misalkan di Grand Innova ini dia ada tambahan listnya sini, Mas. Oke. Ya, sorry, di Barong. Kalau Grand Innova nggak ada. Ya kan ya, ada tambahan listnya sama kayak apa ya, mata kucing biasa orang bilang, Mas ya. Ya, jadi kalau malam tuh kayak reflektor gitu. Oh, ini bawaannya? Bawaan. Ini bawaan. Innova gue juga ada, Mas, cuma gue copot. Semua Innova tuh bawaannya ada. Gitu. Sama yang ini kan juga ada. Oh, itu sempat gue lepas ya yang punya gue ya. Terus gue pasang lagi, Mas, karena pas dilepas itu dalamnya itu warnanya beda, belang. Yang namanya mobil udah belasan tahun ya, Mas ya. Terus sering kena matahari pasti belang. Jadi gue pikir daripada gue cat lagi, sayang kan, Mas, masa 4 pintunya gue cat kan. Ini pasang aja gitu. Nah, kita lihat bagasinya. Mau copot ini platnya nih. Oke. Ini sih harusnya sih masih bagus ya. Gue yakin sih bagus nih, Mas, harusnya, Mas, joknya nih. Joknya masih bagus, cuman agak kotor tuh, warnanya agak gelap. Gitu. Ya kalau misalkan dibuka sarungnya, dicuci, bersihin semua, diturun. Enak sih sebenarnya joknya diturunin, Mas. Turunin, bersihin di bawah. Itu sih bisa bersih banget harusnya. Cuman makan waktunya lama. Karena keringinnya itu lama, Mas. Dia kan nyerap airnya kalau dibersihin. Itu mungkin bisa 1-2 hari untuk keringinnya. Gitu. Ya kalau Innova kita udah pernah review, ini cuma beda. Ini bensin aja yang kita pernah review kan diesel. Gitu. Kita langsung tes jalan aja, Mas ya. Oke, kalau misalkan kita bicara mobil Innova itu pasti mobilnya tuh nyaman banget, Mas ya. Nyaman banget. Yang satu nyaman banget, harganya lumayan bertahan, tapi terutama di mobil yang dieselnya sih, Mas. Kalau bensin ya sebenarnya nggak terlalu bertahan, biasa aja gitu. Nggak tahu kenapa nih bensinnya masih bertahan banget. Yang kedua, mobilnya itu muat banyak, Mas. Enaknya muat banyak ya, karena mobil ini MPV kan. Orang tuh ada yang lebih suka ini dibandingkan dengan mobil Toyota Fortuner, Mas. Iya. Cuma kalau misalnya ngomong masalah gagah, masalah keren, ya kerenan Fortuner. Cuma kalau misalkan orang udah pernah nyoba dua-duanya, pasti rata-rata Mas kebanyakan tuh pilih Innova gitu. Innova karena kabinnya itu jauh lebih lega, terus mobilnya tuh nggak terlalu gede. Gitu. Apalagi kalau buat pakai daily, harian, yang menurut gua Innova kayaknya lebih cocok, Mas. Iya, lebih cocok. Gitu ya. Kalau daerah-daerah perkotaan gini sih lebih cocok Innova. Gitu. Karena gue juga duduk di baris ketiga juga enakan di mobil Innova, Mas. Iya, dibandingkan dengan mobil Fortuner. Kalau mobil Fortuner itu di baris ketiga itu agak tinggi, Mas. Tinggi ya? Agak tinggi. Kalau misalkan di Innova tuh rata gitu. Baris kedua, baris ketiga tuh sama tingginya. Gitu. Kalau SUV ya biasa kayak gitu lah, baris ketiganya tuh agak tinggi dikit gitu. Nah, terus juga kalau di Innova, apalagi kalau yang bensin ya, tipe V Luxury, kursinya tuh captain seat, Mas. Gitu. Jadi kalau mau buat baris ketiga tuh gampang gitu. Fortuner kan ya 7-seater ya, namanya SUV biasa 7-seater, Mas saya. Jadi baris keduanya itu nggak ada yang captain seat. Cuman ada aja sih beberapa gue lihat orang tuh dirubah jadi captain seat, Mas. Ganti aja. Gitu. Jadi 6-seater gitu. Jadi nggak 7-seater gitu. Nah, untuk mesin 1 TR ini ya iritnya sih gue nggak tahu ya 1:1 berapa. Tapi kayaknya sih harusnya dibuat 1:10, Mas, gitu. Karena kalau dieselnya tadi gue pikir kan Innova diesel, gue selama ini jujur ya, gue nggak pernah ngeliatin untuk range-nya kira-kira berapa. Ini misalnya full tank nih, gue bisa pakai berapa liter gitu. Karena sebelumnya gue isi Pertamina Dex tuh jarang full, Mas, kayak isi cuma 300, 400. Karena kan gue juga jarang-jarang pakai selang-seling, jadi gue pikir sayang lah kalau misalkan gue isi full tank gitu kan. Karena kalau misalkan kelamaan bensin itu bisa basi, Mas. Iya, bisa basi. Ya, jadi jangan terlalu lama gitu dinepin. Kalau misalnya mobilnya jarang pakai ya nggak usah isi full gitu. Kalau sekarang gue isi full, Mas, karena tiap hari sekarang gue pakai. Tiap hari ya? Ya, waktu gue isi hari Kamis, sekarang hari Rabu, baru tadi pagi gue isi lagi, Mas. Itu gue nggak nyampe seminggu, gue udah pakai 450 kilo. Itu gue udah keliling-keliling, wah itu sih mobil enak banget. Terus gue ngerasa kayaknya ini sih mobil sebenarnya rada sayang juga kalau laku. Gue nggak ada mobil operasional, Mas, buat jalan-jalan lihat mobil atau apa. Karena tuh mobil enak banget, irit, Mas. Gitu ya, cuma 300.000, waduh. Dari begini nyala, Mas, sampai ngaceng langsung di sampai F, Mas. 300.000 udah paling F lewat dikit, Mas. Gitu, bukan pas di F lewat lagi, tadi gue isi 300. Jadi aduh,
Gue rasa nih mobil kayaknya enak banget nih Innova ini gitu kan. Gue kemarin sempat mau lihat Innova V diesel tahun 2019 mas. Oke. Kemarin kan gue sempat mau lihat, ternyata usut-usut kayaknya tuh ini mas penipuan ya mas. Penipuan ini. ya? Karena harganya itu rendah banget. Karena kan Oke. kemarin gue ada jalan nih sama Stanley ya untuk ngeliat mobilnya. Cuman orangnya kayak nggak ada kabar, gue bingung dong. Cuman gue kemarin pas banget gue juga mau lihat Yaris Cross Hybrid. Oke. Kemarin ada lihat Yaris Cross Hybrid. Kalau ini nggak penipu, ini beneran penjual, pemakai. Cuman harganya masih belum ketemu lah mas. Oke. Gitu. Mobilnya sih bagus banget. Gitu. Nah, gue lanjut ke Innova nih. Jadi rencananya kemarin abis gue lihat Yaris mau lihat mobil yang Innovanya. Gitu. Cuman ini orang kayak dibawa muter-muter nih mas. Tadi bilang mobilnya itu di Lenteng Agung, Ya. kan? Gue udah mau lihat nih mas, udah mau jalan. Tiba-tiba dia bilang mobilnya dipakai istri saya gitu. Oke. Mau lihat gak? Saya punya dua katanya Innovanya sama-sama V 2019, cuman warna hitam. Oh ada dua ya pak? Gue tanya gitu mas, dia bilang iya saya beli kapelan sama istri saya gitu. Cuman di awal saya tanya ini di awal, ini mobilnya tangan pertama bukan pak? Enggak, saya beli second gitu. Cuman rada bingung, dia bilang dia beli barangan kapelan, harusnya beli baru dong karena Iya, di tahun beli yang baru. sama gitu kan. Ternyata dari situ udah mulai curiga nih gitu kan. Udah dong, mau lihat yang hitam itu barangnya di Jakarta Timur. Pas mau lihat, waduh mobilnya nggak bisa nih, adik saya lagi bla 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 bla, jadi mobilnya tuh nggak bisa diantar ke saya. Kalau mau lihat yang silver aja, jadi awalnya tuh mobil tuh warna silver mas yang gue mau lihat, dialihin ke hitam ternyata nggak bisa dialihin lagi ke silver. Ini udah sedikit rada-rada curiga nih ke orang, diputer-puter ya udah gue bilang gue tungguin deh ke Lenteng Agung. Dia bilang ke alamat yang pertama nih, udah ditungguin, ternyata dia bilang sorry om agak maleman karena istri saya lagi pakai ke Cikeas katanya mobilnya, ke Bogor jauh banget. Dia bilang waduh ini sih udah nggak bener kan ya orang nih. Udahlah, gue tinggal. Tadinya tuh rencana mau lihat mobil hari ini mas, gitu. Cuman pas malam-malam iseng-iseng kan scroll kan. Nah, gue nggak sadar mas, ternyata dia nyolong iklan mobil orang. Oke. Caranya gimana biar nggak tertipu? Jadi foto eksteriornya punya mobil A, interiornya punya mobil B. Oh, beda. Jadi nggak sama persis, gitu. Jadi kemarin pas gue liat iklan lagi di Facebook, iseng lah gue pencet iklan di sebelahnya karena mobilnya sama-sama silver. Dari luar beda mas. Kan pas gue scroll, kok interiornya sama gitu. Oke. Dari joknya udah dikulitin, setirnya udah pakai VRZ gitu. Wah, gue rada curiga nih. Karena di iklan, yang iklan beneran ini ya, itu dia buka 380. Oke. Sedangkan dia buka gue 320. Oh, murahan. Saya nawar 300, dikasih mas langsung, ditelepon. Dia nelpon lagi. Pas malam-malam, kalau mau cek hari ini saya kasih dia 290. Secara logika kita pikir mas ya, orang kalau misalkan pemakai nggak bakal nurunin harga sebelum kita tawar. Itu pakai logikanya. Cuman saat itu kayak gue masih kekeh mas, soalnya di iklannya tuh dia bilang BU. Oke. Gue masih kekeh kayak mikir, si Stanley tuh udah bilang gini mas, itu sih kayaknya penipu ya. Kenapa penipu? Satu, gue iseng get kontak, nomornya nggak dapat. Ya nomornya, dia jadi pertama kali hubungin gue tuh pakai 2 nomor mas. Dia bilang pakai nomor istrinya, kan? Itu gue get kontak nggak nemu. Nah, suaminya kontak gue nggak nemu juga. Foto profilnya pakai foto polisi mas. Waduh. Nah, kata si Stanley, biasa kalau di get kontak nggak nemu, foto-foto profilnya pakai polisi atau tentara, itu udah pasti nipu. Cuman gue masih positif thinking aja mas. Cuman aduh setelah gue pikir-pikir kan malam, udahlah gue blok aja mas orangnya. Gue blok. Pagi-pagi dia nelpon dengan nomor yang berbeda. Kenapa gue bisa tahu dia? Karena kan dia kontak gue pakai 2 nomor mas tadi, yang istrinya sama suaminya. Jadi nomornya itu sama persis, cuman beda 4 digit di belakangnya doang. Jadi depannya itu 8-nya itu sama. Yang tadi pagi telepon gue 8-nya sama juga. Wah, gue udah nggak usah angkat lagi lah mas. Gitu. Jadi gue pikir udahlah, gue udah nggak ada harapan lagi buat Innova itu. Karena gue bener-bener ngebet banget mas, sampai Stanley aja bilang ya itu sih penipuan. Cuman gue masih kekeh mau lihat mobilnya hari ini. Gitu. Cuman ya udahlah, daripada kita ketipu kan, karena biasa kayak gitu mas, itu namanya penipuan segitiga. Pernah dengar mas? Pernah kayaknya deh. Ya, jadi penipuan segitiga itu misalkan si Stanley itu yang punya mobil, mas yang mau beli, saya misalnya penipunya, gitu kan. Jadi saya penipunya bilang nih ke Stanley, ini kalau misalkan nanti saudara saya mau lihat nih, padahal kan mas bukan saudara saya kan. Saudara saya mau lihat nih mobil, cuman nggak usah ngomongin harga, ntar harga langsung ke saya aja. Gitu. Jadi mas cek mobil ke Stanley, udah oke. Saya bilang ntar ke mas, kalau masalah transfer atau apa-apa itu ke saya ya, jangan ngomong ke dia. Udah dong. Biasa kayak gitu, mas transfernya tuh nggak boleh di depan pemilik mobil lah, mungkin disuruh di luar gitu, karena nggak enak lah ngomongin harga. Mas transfer ke saya, udah, saya hilang kabur. Nah, masa bingung dong, saya udah transfer, mana surat-surat dan lain-lain. Si Stanley-nya bingung, kan transfer nggak ke saya, gitu. Ini mobil saya, gitu. Cuman, sekarang sih udah banyak orang tahu mas kalau penipuan segitiga. Cuman, gue lihat tadi di Facebook mas, masih banyak sih mas yang kena ketipu gini. Masih banyak ya? Iya, masih banyak yang kena ketipu.
Cuman emang sebenarnya rada nggak make sense mas. Biasanya tuh kalau orang kayak gini, yang penipunya itu nggak bakal datang di lokasi. Itu 100% nggak bakal datang. Cuman yang bikin gue yakin, dia tadi bilang ke gue, mas yang penipu ini dia mau datang di lokasi. Nah gue rada bingung, ini gimana deh cara nipunya kalau dia ada di lokasi. Karena setelah gue pikir-pikir, takutnya ntar gue udah jalan udah datang, karena dia bilang sorry ya saya nggak bisa datang, jadi langsung didampingi sama adik saya yang punya liatin mobilnya gitu. Jadi aduh sekarang sih beli mobil gini mas, beli mobil murah itu penipuan, beli mobil mahal kita nggak bisa jual. Jadi sekarang mencari unit mobil tuh agak susah mas gitu. Jadi harus hati-hati lah. Gue jujur aja ya, gue bukan showroom mobil ya, tapi gue masih kayak tergiur gitu mas dengan harga murah gitu. Cuman karena dari teleponnya aja mas, kayak orangnya tuh meyakinkan gitu. Maksudnya ngomongnya penipu, biasa kan kalau yang gue tahu ya mas, kayak ngomongnya terbata-bata gitu. Ini ngomongnya kayak bener-bener realistis gitu mas. Saya nanya, ini mobilnya service record gak? Service record, oh misalnya service di 50.000 di Toyota sini, di 70.000 saya di Toyota sini. Wah, kayak ngomongnya tuh lancar gitu. Cuman si Stanley ngomong ke gue, namanya penipu itu udah pasti lancar ngomongnya, karena dia udah sering nipu orang gitu. Kemarin sempat gue pancing nih mas, suruh Stanley untuk ngechat orangnya dari Facebook. Cuma dia nggak balas. Kalau Stanley biasanya kalau penipu gitu, dia ngunci dulu satu orang mas, dia fokusin ke gue nih. Kalau gue nggak dapat, dia baru cari orang lain gitu. Jadi sekarang kalau beli mobil yang pasti harus hati-hati gitu mas ya. Ya kalau gue prefer sih gini ya, kalau misalnya lo takut gitu ya lebih enak sih beli ke showroom gitu ya. Kenapa? Showroom lo ada bentuk fisiknya gitu mas. Bisa lihat langsung. Kalau misalkan ada apa-apa bisa komplain langsung ke showroomnya gitu. Karena sekarang lagi marak banget ini mas, BPKB palsu. BPKB palsu itu duplikat. Nah biasanya gini, duplikat itu misalkan saya punya mobil ya kan, mobilnya saya masih kredit mas. Karena kalau mobil kredit kan BPKB masih di leasing dong ya. Cuman saya bikin BPKB palsu, saya jual mobilnya. Nah ntar baru yang dicari tuh yang dijualnya ini. Biasa sih kalau misalkan leasing ya beberapa ya, mobilnya itu ada dipasangin chip mas gitu. Apalagi kalau misalkan di mobil buat luar daerah dipasangin chip, amit-amit orangnya bawa kabur mobil tuh bisa dicari dengan dari chipnya itu, GPS-nya lah gitu. Makanya sekarang harus hati-hati banget untuk beli mobil. Jangan sembarangan, jangan tergiur dengan harga yang murah gitu ya. Yang pasti-pasti aja lah mas. Memang kalau misalkan harga showroom itu lebih mahal ya, nggak semua sih mas, cuman ya pasti lebih mahal sedikit dibandingkan dengan pasaran gitu. Karena yang namanya showroom tau lah mas, beda ya sama orang pakai langsung gitu kan. Cuman ya plus minus, kalau misalkan showroom tadi gue bilang itu jauh lebih aman gitu. Surat-surat juga pasti kita kan ngecek dulu mas, beli mobil ya. Nggak mungkin kita beli mobil sembarangan gitu, karena ada juga BPKB namanya duplikat mas, pernah denger gak? Enggak. Jadi BPKB duplikat, BPKB-nya pernah hilang dibikin BPKB yang baru. Beda sama yang tadi, case-nya yang tadi kan itu BPKB-nya masih di leasing. Kalau ini BPKB-nya hilang gitu. Jadi sebenarnya gampang sih mas. Jadi kalau misalkan orang yang benar-benar ngerti itu bisa lihat dari barcode-nya, dari bukunya tuh beda. Biasanya juga kalau misalkan duplikat, fakturnya tuh bikinan. Tahu kan mas yang faktur tuh, BPKB tuh harus ada faktur mas, gitu intinya. Kalau misalkan kredit mobil itu harus ada fakturnya. Kenapa? Leasing itu butuhin faktur mobil gitu. Makanya gue agak nggak berani kalau misalkan beli mobil yang tahun muda apalagi mas ya, itu nggak ada faktur mobil ya. Mungkin orang anggap sepele mas ya untuk faktur mobil itu ya. Cuman itu sangat penting kalau misalkan buat kredit mobil. Gitu. Oke, kita lanjut lagi nih mas. Kita banyak cerita nih. Innova. Kita lanjut lagi ke Innova. Apalagi mas tadi kenyamanan udah. Kalau suspensi kayaknya sih sama-sama aja mas ya. Sama kayak Innova diesel tuh sama-sama aja. Yang pasti mobilnya udah pasti enak lah. Mobil, aduh enak banget. Pokoknya Innova, Fortuner gitu, Pajero tuh kayak udah mobil andalan orang Indonesia banget mas ya. Apalagi kalau misalkan di daerah-daerah gini sih, harganya bisa jauh lebih gila loh mas. Daerah-daerah tuh biasa harga mobil tuh mahal-mahal. Karena stoknya emang nyarinya agak susah ya kalau buat daerah. Gitu. Cuman kalau mobil di daerah-daerah kayak pelosok-pelosok gitu, kebanyakan orang nyarinya manual. Gitu. Apalagi kalau daerah-daerah mungkin ya kayak daerah-daerah Kalimantan atau daerah mana, itu kebanyakan carinya yang manual dan bensin mas. Lebih irit nggak sih kalau manual? Tergantung pemakaian juga sih mas ya. Kalau misalkan orang yang pakainya ya bejak-bejak mulu sih boros gitu kan. Cuma kalau misalkan daerah-daerah Kalimantan itu gue lihat pasarannya yang laku sana mobil bensin malah. Fortuner, Innova lakunya bensin. Karena di sana nyari solar tuh susah mas. Gitu. Jadi makanya di sana itu pada nyarinya bensinnya. Cocok lah buat mobil ini kan, kayak ini kan bensin juga. Bensin. Gitu ya. Jadi ini Innova G tahun 2014 bareng bensin. Kilometer 57.000 tapi sudah di DP orang sayangnya, udah di DP gitu. Jadi gue sih kayaknya masih ada stok ya, di pusat, cuman gue lupa tahun berapa gitu. Cuma kalau misalkan yang ribuan gue ada tuh yang 2022 ya, itu ada warna abu-abu, ada warna hitam juga gitu. Itu juga ada yang hitam.
Hitam tuh ada 2007 atau 8 itu tipe V, Mas. Oke. Tipe V. Kalau ini kan tipe G, biasa orang bilangnya gembel, Mas. Karena AC-nya AC kompor gitu. Kalau itu 2007 atau 2008 AC-nya udah digital. Perbedaannya gitu. Sama kalau misalkan di tipe G itu, ntar boleh ambil sinematik, Mas. Di sini tuh ada antenanya. Iya, Ya kan lihat ya. antena. Kalau tipe V itu nggak ada antenanya. Oke. Antenanya tuh di kaca belakang kanan, di dalam kacanya. Gitu, nempelnya di situ. Oke, jadi menurut gue cukup untuk video gue kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.